I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratun Dania dan teman saya Nazaruddin, Nabila. Yahya. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan tentang biologi mengenai bioteknologi konvensi pembuatan yogurt. Lebih jelasnya lagi, tonton video ini sampai selesai. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu biologi yang mempelajari proses pemanfaatan bagian makhluk hidup yang menghasilkan sebuah produk berupa jasa atau barang yang bermanfaat bagi manusia. Tujuan kami melakukan praktek ini: 1. Untuk memenuhi ujian praktek biologi. 2. Untuk mengetahui bagaimana pembuatan yogurt. 3. Untuk mengetahui apa saja kandungan-kandungan yang ada dalam yogurt. Bahan-bahan: 1. 4 buah bungkus Ultramil. 2. 5 buah Yakult. Alat-alat: 1. Panci untuk memanaskan susu. 2. Centong untuk mengaduk yogurt. 3. Wadah besar untuk pembekuan yogurt, dan toples untuk wadah yogurt, gunting untuk menggunting susu, dan plastik untuk lapisan penutup yogurt, dan kain untuk menutup pembuatan yogurt. Langkah pertama yaitu kita masukkan susu ke dalam panci. Setelah itu kita panaskan susu. Nyalakan kompor, lalu aduk-aduk menggunakan api kecil. Setelah itu kita panaskan susu menggunakan api kecil. Aduk-aduk sampai benar-benar hangat kuku ya. Proses pemanasan ini disebut juga proses pasteurisasi atau sebuah proses pemanasan makanan yang bertujuan untuk membunuh organisme yang merugikan seperti bakteri. Jadi supaya steril kita aduk dengan hati-hati. Terus kita aduk sampai benar-benar hangat kuku. Ini juga bisa memperlambat monokrom pada makanan. Intinya bisa mengawetkan makanan supaya tidak mudah basi. Kita aduk-aduk sampai benar-benar hangat kuku ya teman-teman. Setelah susunya benar-benar hangat kuku, kita matikan kompor. Dan kita tambahkan 5 buah Yakult ke dalam susu. Proses ini juga disebut inokulasi, di mana penambahan bakteri pada susu di suhu 37 sampai 45 derajat Celcius atau suhu hangat-hangat kuku. Ini berfungsi untuk membantu fermentasinya. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita tuangkan susu ke dalam wadah. Proses ini disebut juga proses inkubasi, di mana hal ini memungkinkan yogurt dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Setelah dituang, kita tutup wadah menggunakan plastik. Lalu kita lapiskan dengan tutup wadah. Setelah itu, wadah kita lapiskan dengan menggunakan kain. Tutup wadah dengan menggunakan kain yang bersih. Agar supaya susunya lebih aman, kita lapiskan menggunakan toples besar. Lalu kita masukkan susu ke dalam toples yang sudah dilapiskan kain. Tutup dengan rapat. Setelah ditutup dengan rapat, kita
letakkan susu di area pemanasan dan tunggu susu sampai 24 jam. Karena ada lebihnya, kita coba menggunakan suhu yang kedua, yaitu kita akan letakkan ke dalam kulkas. Setelah kita tunggu 24 jam, kita ambil yogurt dari penutupnya dan buka yogurt dengan hati-hati. Dan inilah hasil pembuatan yogurt dari kelompok kami. Dan dapat kita bedakan bahwa yang diletakkan di suhu panas atau di sebelah mijikom lebih kental, dan yang diletakkan di dalam kulkas ini lebih encer. Karena ada lebihnya, kita buat yogurt menjadi es lilin. Dan inilah hasilnya. Kesimpulan dari praktek ini bahwa yogurt merupakan minuman hasil pengolahan susu yang telah diinokulasi dengan bakteri, dan pembuatan yogurt ini membutuhkan 24 jam untuk menjadi yogurt. Sekian video praktek dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.